Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Jika kita ingin menghitung nikmatnya yang begitu besar, kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Karena setiap hembusan nafas kita, setiap denyut nadi kita, dan setiap gerak jantung kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung dalam setiap detik nikmat-nikmat yang diberikan olehnya. Oke, adik-adik sekalian, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita, teknik perencanaan, khususnya SSA atau Shift Share Analysis. Namun sebelumnya, sebelum saya menjelaskan lebih detail, mungkin saya akan mengutip sebuah peribahasa atau sebuah kata-kata yang indah, yaitu orang berilmu itu derajatnya lebih tinggi karena tanggung jawab yang dipikulnya juga lebih tinggi. Teruslah belajar, teruslah mencari kebenaran, dan teruslah berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kamu tahu. Jadi mungkin belajar itu memang rumit. Belajar itu akan menguras pikiran kita. Tapi yakinlah, Tuhan menjanjikan akan memberikan derajat yang lebih tinggi kepada orang-orang yang berilmu. Yakini itu dan nikmati segala kesukaran. Dan jika ada yang sukar dalam perkuliahan ini, mari ditanyakan. Jangan sampai di perkuliahan ini ada peserta yang tidak memahami perkuliahan kita. Saya berharap bahwa semua peserta bisa memahami ini. Kalau misalnya agak kurang, bisa konsultasi langsung, ataupun bisa datang ke rumah untuk mempelajari lebih detail. Oke, saudara-saudara sekalian, jadi hari ini materi kita adalah Shift Share Analysis. Nah, saya akan mencoba untuk mempresentasikan yang akan saya bawakan hari ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang kita bahas hari ini adalah teknik perencanaan, atau dalam hal ini materinya adalah Shift Share Analysis. Jadi materi ini merupakan materi dari Bapak Agus Salim dari ilmu ekonomi FEB Unhas yang saya dapatkan pada tahun 2009. Jadi ini saya dapatkan 11 tahun yang lalu. Tapi ini masih update sampai sekarang, atau dalam artian teknik ini masih digunakan sampai saat ini. Oleh karena itu saya kembali mengajarkan dari materi ini, dan saya sudah mengajarkan sejak semester lalu atau tahun lalu. Nah, jadi kontributor utama dalam perkuliahan ini adalah Perloff, Doom, dan Asby, kemudian recent contribution Highness and Deans. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan SSA? SSA adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis pertumbuhan atau penurunan perekonomian suatu wilayah pada waktu-waktu tertentu. Nah, jadi di sini yang perlu kita tahu adalah jadi kita akan melihat misalnya kita menganalisis misalnya dalam fluktuasi penurunan kontribusi sektoral, misalnya pertumbuhan. Kalau misalnya kita lihat kontribusi sektoralnya, ternyata pertanian secara persentase terus naik, tetapi dari kontribusinya terus menurun. Nah, penurunan ini tentunya kita akan menganalisa kenapa demikian, apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian yang kedua adalah suatu teknik untuk mengukur nilai kinerja perekonomian sebuah daerah relatif terhadap daerah wilayah lainnya. Nah, hal ini digunakan untuk melihat perbandingannya antar satu daerah dengan wilayah yang lain. Kemudian dalam kerangka analisis ini ada 3 komponen. Jadi yang pertama adalah national share, kemudian yang kedua adalah proportional shift atau sectoral mix atau industrial mix atau composition shift. Nah, yang ketiga adalah differential shift atau regional share atau competitive effect. Ya. Nah,
saudara-saudara sekalian, jadi untuk menghitung ini 3 kerangka tersebut, jadi ini intinya adalah ingin melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dipengaruhi oleh national share, proportional share, atau differential shift. Nah, ketiganya ini yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Dan kita akan menganalisis dari 3 ini, yang mana yang paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Jadi yang pertama, national share atau national growth effect adalah perubahan perekonomian daerah dihubungkan dengan perubahan perekonomian nasional. Jadi intinya adalah untuk national share ini adalah bagaimana suatu daerah mengalami perubahan yang karena dipengaruhi oleh perubahan perekonomian nasional. Misalnya ketika nasional atau pertumbuhan ekonomi nasional itu meningkat lebih pesat, juga menyebabkan peningkatan pesat di daerah. Jadi hal tersebut, perubahan perekonomian di daerah tersebut disebabkan secara dominan oleh nasional atau efek nasional terhadap perekonomian daerah tersebut. Mungkin bisa dipahami ya. Kalau belum dipahami, kita bisa lanjut di forum di Google Classroom. Lanjut, proportional shift, sectoral mix, effect, industrial mix, composition shift. Nah, itu merupakan perubahan perekonomian daerah, wilayah dihubungkan dengan perubahan komposisi sektoral atau sectoral mix. Misalnya di suatu daerah, perubahan yang di daerah tersebut itu dipengaruhi oleh perubahan secara lokal di daerah tingkat nasionalnya. Mungkin secara secara contoh yang simpel itu misalnya di daerah misalnya Bulukumba ada sebuah sektor yang mengalami peningkatan sektor tersebut itu beriringan dengan perubahan sektor secara umum di Sulawesi Selatan. Jadi ini sektoral mix ini berkaitan dengan perubahan secara umum di tingkat nasional, atau kalau dalam kasus region Bulukumba tingkat Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjutnya, differential shift atau regional effect atau competitive effect. Nah, competitive effect ini itu merupakan perubahan perekonomian daerah wilayah yang disebabkan oleh faktor lokal atau daya saing daerah itu sendiri. Jadi, misalnya ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, itu disebabkan oleh daerah tersebut mengalami peningkatan atau daerah tersebut memiliki daya saing yang tinggi dengan daerah yang lainnya, atau memiliki istilah lainnya adalah kompetitif. Jadi dia punya competitive effect, atau dalam hal ini efek kompetitif dari daerah yang bersangkutan. Nah, tentunya kalau kita melihat dari 3 tersebut antara national share, differential share, saya ulangi, national share, proportional share, and differential share, ini ketiga-tiganya yang merupakan kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk menghitung SSA, jadi kalau misalnya ada namanya total perubahan yang terjadi di suatu daerah, meningkatnya atau menurunnya perubahan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut tentunya dipengaruhi oleh pertama national share, kemudian yang kedua adalah proportional share, kemudian yang ketiga adalah differential share. Nah, ketiganya dijumlahkan menjadi regional change. Jadi regional change sama dengan national share ditambah proportional share ditambah differential shift. Nah, ini adalah rumusnya proportional shift. Nah, PS itu PSIR tahun T sama dengan ini contohnya dengan menggunakan data kesempatan kerja. Sama dengan kesempatan kerja sektor industri tertentu di daerah tertentu. Jadi kita membacanya adalah kesempatan kerja sektor industri tertentu, daerah tertentu, T kurang 1, periode tahun T dikurang 1, dikali dengan perubahan E, kesempatan kerja sektor atau industri tertentu pada tingkat nasional pada tahun T per E, kesempatan kerja industri nasional per T kurang 1. Nah, ini mungkin bisa
bisa dipelajari, bisa direnungi rumus-rumus ini. Tetapi saya akan mencoba untuk memperlihatkan cara yang lebih simpel. Yang penting kita memahami ini, kita memahami rumus ini dengan simbol-simbol ini. Misalnya yang ini adalah E nasional. Jadi ini E nasional pada tahun tertentu, kemudian E nasional tahun T-1. Jadi itu tingkat perubahannya nanti. Nanti saya akan berikan contoh yang lebih jelas. Begitupun diferensial share atau dalam hal ini kesempatan kerja DS itu merupakan sektor industri tertentu, tahun tertentu merupakan pertama kesempatan kerja pada industri tahun tertentu tahun lalu dikali dengan ini EIRT, EIN ini. EIRT ini merupakan tingkat lokal dan EIN ini adalah merupakan tingkat nasional. Oke adik-adik, silakan diresapi ya rumusnya. Nah, kemudian ada tambahan pergeseran bersih, yaitu PBIJ, pergeseran bersih industri tertentu, sama dengan PS tambah DS. PBIJ adalah pergeseran bersih sektor I pada wilayah tertentu, PSIJ adalah komponen pertumbuhan proporsional sektor I pada wilayah tertentu, DSIJ adalah komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor I pada wilayah tertentu. Jika PBIJ, nah jika PBIJ lebih besar dari 0, maka sektor I pada wilayah tertentu termasuk progresif atau cepat. Kalau ini lebih besar dari 0, maka sektornya adalah progresif dan cepat. Jika PBJ lebih kecil dari 0, maka sektor I pada wilayah tersebut termasuk lambat. Jadi kalau kurang dari 0, PBIJ-nya kurang dari 0, maka termasuk sebagai sektor yang lambat. Nah, untuk kebutuhan data yang dibutuhkan untuk menghitung SSI ini, bisa kita menggunakan data employment, kemudian nilai tambah atau nilai produksi, atau bisa menggunakan PDRB. Oke, lanjut. Arahan interpretasi dari hasil ini adalah, jika sebuah daerah mengalami pertumbuhan kesempatan kerja, maka pertumbuhan tersebut setidaknya disebabkan oleh 3 hal. Jadi, sama halnya ketika menggunakan PDRB, jika sebuah daerah mengalami pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh 3 faktor. Nah, di sini yang pertama, dalam contoh ini ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor pertumbuhan ekonomi nasional, faktor pertumbuhan sektor industri tertentu. Yang ketiga ada adanya dukungan pemerintah daerah dan meningkatnya daya saing daerah. Arahan interpretasinya adalah, national share itu pertumbuhan kesempatan kerja di sebuah daerah boleh jadi hanya disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, national share. Jadi saya ulangi, pertumbuhan ekonomi di suatu daerah boleh jadi hanya disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, proportional shift, pertumbuhan atau kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi ataupun kesempatan kerja di sebuah daerah boleh jadi disebabkan oleh pertumbuhan sektor industri tertentu secara umum di wilayah nasional. Kemudian yang ketiga, differential shift adalah pertumbuhan kesempatan kerja atau pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah yang disebabkan oleh faktor-faktor lokal. Misalnya membaiknya daya saing daerah. Jadi differential shift ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh adanya pergerakan di daerah. Arahan interpretasinya adalah D plus, P plus, D minus, P plus, D plus, P minus, D minus, P minus. Interpretasinya seperti ini. Kategori 1 yaitu positif itu merupakan sektor atau wilayah dengan pertumbuhan sangat pesat atau rapid growth region. Kemudian yang kedua, D positif, P minus itu berada pada sektor wilayah yang pertumbuhannya tertekan tapi berkembang, atau depressed region atau yang berkembang. Kemudian kategori 3 D minus, P plus yaitu sektor atau wilayah yang tertekan namun cenderung berpotensi
atau depressed region yang berpotensi. Kemudian yang keempat adalah D negatif, P negatif, artinya sektor atau wilayah depressed region dengan daya saing yang sangat lemah. Nah, ilustrasi, kita ingin membuat contoh. Dalam 10 tahun terakhir, kesempatan kerja di sektor pendidikan dan kesehatan meningkat sebesar 12.326 orang. Peningkatan ini disebabkan oleh, jadi contohnya adalah terjadi peningkatan kesempatan kerja sebesar 12.326 orang. Peningkatan ini disebabkan oleh yang pertama, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4.478, pertumbuhan sektor pendidikan dan kesehatan 3.076 orang, dan pertumbuhan faktor lokal sebesar 4.773 orang. Nah, dari sini kita bisa melihat keunggulan sebelum kita masuk pada perhitungannya. Jadi secara sederhana, menggunakan data yang mudah diperoleh sehingga mudah dihitung cepat dan kemungkinan analisisnya cukup luas. Kemudian yang kedua, menggambarkan pemisahan antara kontribusi nasional dan kontribusi daerah terhadap pertumbuhan kinerja perekonomian. Kemudian yang ketiga, belum pernah diragukan keakuratannya. Kelemahannya adalah hasil perhitungannya sangat sensitif terhadap penggunaan klasifikasi sektoral, sehingga semakin banyak sektor maka DS cenderung menurun dan mendekati nol. DS seringkali tidak stabil sehingga tidak dapat digunakan untuk peramalan ke depan. Kemudian yang ketiga adalah PS underestimate, akibatnya pengaruh struktur produksi yang dapat mempengaruhi multiplier sektor jasa. Kemudian yang ketiga, tidak menjelaskan lebih jauh mengenai local factor atau local competitiveness. Kemudian yang kelima, dasar teori lemah. Jadi untuk nanti kita coba untuk melakukan perhitungan. Ini adalah salah satu contoh perhitungannya. Ini untuk yang tadi national share seperti ini cara menghitungnya. Kita masuk pada rumus saja. Model seperti ini. Jadi ini adalah tadi kadar kesempatan kerja, total kesempatan kerja. Nah, ini ada yang pembanding, ini adalah Kota Bandung dan Indonesia. Gunakan peralatan SA untuk menghitung komposisi perubahan kesempatan kerja aktual di Kota Bandung. Berikan pula analisis hasil perhitungan yang saudara peroleh. Jadi kita mencoba untuk menganalisis. Jadi perubahan Kota Bandung, perubahan Indonesia. Yang pertama, penyelesaian yang pertama adalah perubahan Indonesia. Kita tahu dalam hal ini NS-nya ya, NS perubahan Indonesia dulu yang kita lihat, bukan NS-nya, national share-nya. Nah, yang pertama kita lihat adalah saudara-saudara sekalian, perubahan Indonesia itu 37 itu sebesar 4 juta. 4 juta ya. Nah, 4 juta ini caranya untuk mendapatkan persentasenya adalah untuk mendapatkan persentase 10% ini caranya adalah yang pertama 41 dikurang 37 sama dengan 4 juta. 4 juta per 37 sama dengan 10,8. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk mendapatkan 10% ini sama dengan 41 dikurang 37 sama dengan 4 juta per 37 sama dengan 10,81%. Sama dengan ini secara umum. Jadi total persentase kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh nasional sebesar 27%. Jadi ini rata-ratanya ya, ada 10, 38, 35, 25, 42, 38, 35. Ini adalah rata-ratanya sebesar 27%. Jadi kita catat ya, perubahan Indonesia itu rata-rata perubahannya adalah 27%. Ini ya, ingat 27%. Nah, selanjutnya perubahan Kota Bandung. Nah, sama proses perhitungannya, 60 dikurang 50 sama dengan 12, 12 per 50 sama dengan
dan seterusnya. Total dari kesempatan kerja di Kota Bandung adalah 30,57%. 30,57%. Selanjutnya, untuk menghitung NS-nya, yang pertama dilakukan adalah rata-rata perubahan nasional itu dikali dengan pertanian atau industri perdagangan bangunan yang ada di Bandung. Jadi rata-rata 27 tadi yang national share ini, rata-rata ini kemudian menjadi pengali di national share. Ini ya. Jadi semua sektor Bandung kemudian Indonesia Grow Rate ini dikali, maka menjadi national share menjadi seperti ini, 13.000, 7.000. Maka Bandung national share itu sebesar 52.636. Artinya pengaruh national share terhadap peningkatan tenaga kerja di Bandung itu sebesar 52.636. Nah, kita lanjut untuk proportional shift. Proportional shift itu kita akan melihat, kita kali satu persatu. Jadi misalnya tadi ini PS 50 dikali ini menjadi pengurang, maaf bukan dikali satu persatu ya. Pertama 50.000 dikali 108 grow nasional dan dikurang grow rata-rata sama dengan 27,27%. Hasilnya adalah minus 8.231. Sekali lagi saya ulangi, caranya adalah yang pertama 50 dikali 1081 dikurang 27,27%. Nah, ini 27,27%, hasilnya ini kemudian dikalikan 5.000. Hasil pengurus, sekali lagi saya ulangi, hasil pengurangan 1081 dikurang 27,21 dikali 50 sama dengan minus 8.231. Apa artinya ini? Artinya adalah dari PS ini perubahan sektoral itu menghasilkan tenaga kerja atau tenaga yang dibutuhkan yaitu sebesar 3.862. Oke, kita lanjut pada diferensial shift atau dalam hal ini daya saing daerah. Nah, yang pertama kalau itu tadi secara nasional yang kita ambil, kemudian yang kedua adalah kita ambil yang daerah dan nasional. Jadi 24 dikurang 10, daerah Bandung dikurang Indonesia dikali dengan 50. Ini akhirnya positif. Jadi 24% dikurang 10,81%. Hasil ini kemudian dikali 50 sama dengan 6.595. Totalnya secara umum 2.502. Nah, ini artinya bahwa peningkatan penerimaan tenaga kerja di Bandung itu sebesar 2.502 murni karena berkembangnya competitiveness Bandung itu sendiri, atau dalam hal ini ada daya saing Bandung. Nah, kalau kita misalnya bandingkan regional change dalam hal tenaga kerja di Kota Bandung, yang pertama disebabkan sebesar 52.632 itu karena pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi itu yang menyebabkan mereka merekrut tenaga kerja sebesar 52.000 itu karena dari national share atau gara-gara pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian terjadi juga peningkatan 3.862 itu disebabkan oleh memang secara umum sektoral di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan, bukan Sulawesi Selatan ya, sektoral di wilayah tersebut di Kota Bandung mengalami peningkatan secara umum di Indonesia. Makanya berpengaruh terhadap penerimaan tenaga kerja di sektor tertentu. Kemudian 2.502 itu merupakan competitiveness dari Kota Bandung sendiri yang bisa mencetak lapangan kerja sebesar 2.502.
Jadi total RC-nya regional chain 59.000, di mana sebagian besar didominasi oleh national chain, yaitu kemudian dengan dan regional chain yang sedikit, kemudian differential juga sedikit. Interpretasinya adalah, pertama, dalam 10 tahun terakhir, kesempatan kerja di Kota Bandung meningkat 59 orang, di mana dipengaruhi oleh 52 orang, 636 itu karena ekonomi nasional, 3.862 dipengaruhi oleh pertumbuhan sektoral, dan 2.502 dipengaruhi oleh pertumbuhan sejumlah faktor lokal. Jadi ada daya saing yang berkembang. Hasil perhitungan PS dan DS. Nah, misalnya PS-nya minus, diferensial shift plus. Jadi hal tersebut kita bisa masukkan dalam diagram sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Maka kita akan melihat yang mana positif, yang mana negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Kalau misalnya kita lihat dari bagian ini, yang positif itu lembaga keuangan. Itu artinya adalah lembaga keuangan dan industri. Itu artinya kedua sektor tersebut merupakan sektor yang kompetitif, kemudian sektor tersebut merupakan sektor yang rapid growth atau pertumbuhannya cepat. Oke, saya kira cukup sekian adik-adik. Saya kira bisa dipahami kalau misalnya agak berat untuk dipahami. Nanti saya akan coba untuk menjelaskan melalui penjelasan di Excel. Jadi saya akan berusaha, kalau misalnya adik-adik tidak memahami atau susah memahami, nanti kita terus komunikasi kira-kira pemahamannya bagaimana. Tapi saya akan juga mencoba untuk menjelaskan melalui Excel seperti yang pernah saya buat pada saat itu. Oke adik-adik, tunggu saya coba showkan bagaimana membuat di dalam Excel itu sendiri, agar adik-adik bisa lebih cepat dalam memahami dan bisa cepat untuk menghasilkan. Saya hal ini, alat analisis ini adik-adik perlu dalami agar bisa jadi dia dijadikan sebagai alat analisisnya di skripsinya adik-adik. Oke, tunggu saya coba showkan dengan program Excel. Oke, adik-adik, ini adalah salah satu contoh perhitungan yang saya buat pada saat itu. Saya menggunakan 9 sektor pada saat itu, pada zaman saya masih menggunakan 9 sektor. Nah, yang kita mau tahu dari sisi perubahan terlebih dahulu adalah tentunya perubahan itu dilihat dari 2009 dikurang 2000. Makanya dalam hal ini D45 dikurang C45 sama dengan jumlah perubahan itu sendiri. Bagaimana dengan persentasinya? Nah, persentasinya adalah jadi persentasinya adalah E45, ini persennya ya. Lihat E45 yang ini mungkin seperti ini. E45 per C45 dikali 100. Itulah perubahannya. Jadi semoga bisa dipahami. Begitupun dengan yang di bawahnya. Nah, kemudian ada di sini totalnya. Ini adalah bisa dikatakan misalnya 67 ini merupakan total perubahan secara umum. Jadi bisa dengan bisa dengan rumus ini, bisa juga secara rata-rata. Nah, setelah itu kita akan melihat bagaimana perubahan misalnya di Bulukumba. Perubahan di Bulukumba sebesar yang pertama sama tadi dari sisi presentasinya. Yang pertama adalah ini dikurang ini menghasilkan ini. Setelah presentasinya E58 per C58. Hasilnya adalah ini, saudara-saudara sekalian. Nah, selanjutnya demikian juga dengan ini. Jadi tingkat perubahannya
secara umum itu pertama adalah 1,6 dikurang dengan 1,09 hasilnya 579. Nah, kemudian hasil ini per dengan tahun 2000 menghasilkan 54,7. Nah, selanjutnya bagaimana kalkulasi national share? Jadi kalkulasi national share itu yang pertama, yang ini merupakan hasil dari perhitungan perubahan tingkat nasional sebesar 67,811. 67,811 kemudian menjadi pengali di setiap sektor di Kabupaten Bulukumba. Jadi semua sektor di Kabupaten Bulukumba ini menjadi pengali sebesar 67. Maka hasilnya akan terlihat bahwa misalnya pertanian national gross share sebesar 440 miliar 939 juta 29.412. Nah, perubahan-perubahan ini di sulsel perubahan sulsel ini atau perubahan yang disebabkan oleh ekonomi sulsel terhadap Bulukumba. Nah, totalnya adalah 718 miliar 715 juta 7.767. Nah, kita masuk pada proportional share. Jadi tadi ini adalah grow nasional, kemudian sektor Sulawesi Selatan sektornya itu setiap sektor secara sektoralnya, perubahan setiap sektoralnya, kemudian sulsel grow secara umum. Nah, itu akan menghasilkan. Jadi caranya adalah saya salah. Caranya adalah sektor sulsel grow atau D83 ini kemudian dikurang ini kemudian dibagi 100. Jadi kemudian dikali dengan C83. Saya ulangi, coba ini adik-adik bisa di screenshot ini caranya, bisa di nanti adik-adik pause videonya, kemudian lihat bagaimana pola rumusnya. Nah, begitu juga sampai seterusnya, dan ada total akhir sebesar 178451. Ini adalah akhirnya. Bagaimana cara akhirnya? Kita pakai sum. Oke, perhatikan ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, selanjutnya untuk kalkulasi differential share atau differential shift. Nah, sama, ini dikurang dengan sulsel grow, kemudian dikali dengan 650. Jadi, untuk melihat lebih jelas, ini adalah formulasinya. Pertama, D96 dikurang dengan E96 dikali per 100 dikali C96. Oke, jelas ya adik-adik sampai seterusnya. Makanya kemudian kita hitung bagaimana dengan regional change-nya. Regional change-nya totalnya adalah 579 miliar 803,09,424 rupiah. Ini merupakan penjumlahan dari NS, DS, PS atau dalam hal ini saya ulangi NS, PS, DS. Jadi total change-nya ternyata dari sini kita melihat bahwa perubahan yang terjadi di Bulukumba itu dipengaruhi sebesar 39 miliar dari differential share, sementara proportional share negatif dan 50 dan 718 miliar untuk national share. Artinya yang paling berpengaruh di Bulukumba itu adalah national share sebanyak 718 miliar, sementara perubahan hanya 38. Nah, hasil perhitungan PSPS, jadi di sini adalah yang merupakan sektor yang paling baik, yaitu industri pengolahan, yaitu plus sektor jadi sektor ini merupakan sektor yang sangat cepat berkembang. Mungkin di sini agak salah. Jadi ini apa namanya?
Ini kita bisa lihat kembali di teori tadi, mungkin ada kesalahan di sini. Jadi minus minus, plus plus, minus plus, plus dek. Nah, ini agak salah hasilnya. Oke, adik-adik. Nah, ini untuk kalau misalnya mencari tingkat kepotensialan, maka kita akan menghitung LQ rata-rata, PJ perubahan rata-rata, DJ rata-rata, proporsional share ya. Proporsional share rata-rata, kemudian DJ rata-rata, dan tingkat kepotensialan. Nah, itu penjelasan untuk slideshow adik-adik. Nanti kita akan mempelajari juga di tipologi klasen dengan cara yang berbeda. Oke adik-adik, sampai di sini sudah jelas. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Nanti sekali lagi kalau tidak ada pertanyaan, silakan boleh bertanya kepada saya. Dan kita bisa menjadikan classroom sebagai ruang belajar kita. Atau misalnya jika ingin konsultasi secara pribadi juga boleh. Yang jelasnya adalah kita berharap bahwa teman-teman sudah memahami alat-alat analisis yang saya berikan. Yang pertama kemarin kita berikan, yang pertama adalah LQ, yang kemudian yang kedua adalah subset analysis, kemudian yang ketiga nanti tipologi klasen. Nah, alat-alat analisis ini bisa teman-teman jadikan sebagai alat analisis untuk skripsinya. Jadi diperhatikan baik-baik, semoga dengan pemahamannya adik-adik yang baik, silakan ambil judul yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan tentunya menggunakan alat-alat analisis ini agar lebih mudah. Untuk membuat skripsi dengan menggunakan data-data sekunder, data-data PDRB atau yang lainnya itu cenderung cukup lebih mudah dan lebih mudah dan datanya lebih gampang didapatkan. Oke adik-adik, saya kira cukup sekian. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.